Sabe selamat linguna latai, salam sahujud karena balempang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Halo mahasiswa dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Tampung Penyang, DPM Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Podcast ini memberikan kita edukasi terkait mahasiswa, organisasi, dan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Kepada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah menghadirkan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa, yang memang sudah tidak asing lagi, sudah lama berkecimpungan di dunia organisasi, yaitu Gubernur Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, ada Kak Muhammad. Betul sekali, Kak. Gimana Kak kabarnya untuk hari ini? Astung Kareka, kabar untuk hari ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir ya di podcast DPM Fakultas Dharma Acarya. Sama-sama. Nah, untuk tema pembahasan kita hari ini yang memang tidak asing lagi, itu juga memang juga apa ya? Sudah tidak asing juga buat Kak Muhammad karena memang sudah lama berkecimpungan di dunia organisasi. Ya. Mungkin untuk sejauh ini pandangan dalam dunia organisasi itu beberapa positif dan negatifnya yang dapat kita cerna atau memang sudah banyak diomongin oleh beberapa mahasiswa terutama di kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya ini. Menurut Kak Muhammad gimana pandangannya terkait organisasi yang ada di kampus ini, Kak? Oh, baik, Kak. Menurut pandangan saya, Kak, ini kan saya sudah berkecimpung kurang lebih dari semester 1 sampai semester 4 ini 2 tahun lah. Istilahnya saya langsung berkecimpung di organisasi yang ada di kampus itu, seperti itu. Nah, yang menurut pandangan saya, organisasi di kampus itu, Kak, itu sangat-sangat luar biasa gitu. Sangat-sangat bisa membentuk daripada karakter diri kita sendiri gitu. Pokoknya kita akan mendapat hal yang baru, hal yang istilahnya memberi kita itu berkembang seperti itu, mungkin seperti itu, Kak. Karena memang kalau kita lihat ya dari segi akademis dan akademisnya itu memang kita banyak mendapatkan pengalaman terutama dalam public speaking itu memang betul sekali, Kak. Kita banyak dapatnya dari organisasi itu, ya karena betul, Kak. Memang sudah dilatih di situnya gitu. Kemudian untuk pengalaman Kakak nih dalam dunia organisasi terutama di BEM Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya itu pernah nggak Kak, Kakak itu mendapatkan pengalaman yang terutama yang kurang menyenangkan dalam dunia organisasi itu? Kalau untuk itu pasti, Kak. Karena dalam suatu apa yang kita lakukan, itu pasti ada hal negatifnya, hal negatif dan positifnya. Iya. Terkait yang Kakak tanyakan tadi, itu tentu saya dapatkan seperti itu. Hal negatif daripada berorganisasi, tapi dalam organisasi itu lebih ke positifnya lebih banyak seperti itu. Tapi di situ kita merasakan di mana mungkin ini manusiawi ya, Kakak. Ketika kita itu sebagai contohnya saya ambil sedikit itu seperti saya sendiri sebagai seorang ketua dalam organisasi itu mungkin kita ada sedikit kesal gitu. Karena perbedaan pendapat, perbedaan dari suatu pemikiran seperti itu kan. Karena memang berbeda individu. Nah, itulah yang membuat hal negatif lah menurut saya. Cuman itu tidak terlalu mempengaruhi seperti itu, Kak, mungkin. Selain hal tersebut, terutama dalam lingkungan pertemanan ya, mungkin Kakak pernah nggak sih ketemu teman-teman yang mungkin ngomong atau menanyakan kenapa sih sok sibuk banget dalam organisasi, emang dapat uang nggak sih dari situ gitu? Betul. Pernah nggak dengar hal itu? Itu bukannya pernah lagi, Kak. Itu memang sudah saya rasakan. Memang sering ya? Sering, karena di dalam 2 tahun ini yang saya dapatkan itu kan istilahnya orang tidak tahu apa yang saya dapatkan dalam organisasi itu. Karena orang hanya tahu. Nah, itu orang hanya tahu istilahnya kita ikut, kita sibuk, tapi tidak ada dapat hasil seperti itu. Cuman orang tidak apa istilahnya paham gitu. Mungkin kita tidak katakan juga tidak paham, mungkin dia karena belum berkecimpung, dia mungkin tidak hobi atau gimana kan dia di sisi lain dia mau. Tapi kalau untuk hal itu sudah saya dapatkan, Kak, karena salah satu pengalaman saya. Ini saya cerita sedikit, Kak. Pengalaman saya ada teman dekat juga, cuman mungkin tidak saya sebut namanya, itu mengatakan seperti ini katanya. Kok kita jarang nongkrong katanya kan?
kamu ini kok sibuk sudah pas masuk sudah dalam organisasi katanya, sudah melupakan teman-temanmu. Saya bilang kan itu kan istilahnya saya tidak melupakan, cuman saya ingin mencari dunia baru dulu, pengalaman baru seperti itu, gitu Kak. Itu dari segi pertemanan. Iya, segi pertemanan. Tapi kalau bisa kita simpulkan nih, dari persennya positif dan negatif itu lebih kemananya ke arahnya untuk dari segi pengalamannya dalam organisasi. Oh, kalau untuk itu Kak, lebihnya yang saya rasa, dan kebetulan juga saya ini kan bukannya gimana ya, istilahnya saya ini kan dalam perkuliahan itu, dalam jurusan itu ilmu komunikasi, yang lebihnya itu saya dapat itu dalam public speaking Kak. Public speaking. Public speaking itu yang sangat luar biasa yang saya dapatkan dari awal kita tidak bisa berbicara. Saya semester 1 itu jujur Kak, saya itu ngomongnya apalah istilahnya, kayak orang bilang gagap itu kan, Ya, berbelit-belit lah itu istilahnya. Tapi ketika saya sudah masuk di jurusan itu dan saya ikut organisasi, berkecimpung di organisasi, itu sangat luar biasa. Istilahnya saya itu kalau dipersenkan itu dari angka 1 sampai 100 itu ya saya minimal 95% saya sudah dapat. Itu banyak sekali yang saya dapat dari itu, organisasi itu. Itu yang saya banggakan lah sama diri saya sendiri. Jadi seperti itu. sangat apa ya, ibaratnya sangat, anggap aja organisasi itu sebagai rumah kedua tempat kita belajar. Betul gitu. sekali Kak. Karena dalam segi perkuliahan bukan berarti kita tidak mendapatkan ilmu tersebut, tapi kita lebih mengarahnya ke organisasi ya. Karena sering berdiskusi, Betul. mendapatkan kosakata baru, ilmu baru, itu yang membuat kita betul sekali, Kak. terbiasa. Betul. Ya, apalagi kita berbicara di depan umum, apalagi di depan kamera gitu. Betul sekali Kak. Karena di organisasi itu kan, berbicara organisasi ini, kenapa sebenarnya ya, kalau kita berkuliah itu kita harus berkecimpung. Bagi teman-teman juga ini di luar sana, mungkin ketika mereka berkuliah nanti ataupun adik-adik yang ingin berkuliah, berkecimpunglah di organisasi. Kenapa? Di organisasi inilah kita langsung memang membentuk karakter itu. Karena kalau di perkuliahan itu kita hanya mendapat teori Kak. Kalau di organisasi yang saya dapat itu kita langsung terjun. Praktiknya. Praktik langsung. Istilahnya kayak di BEM itu kan ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Disitulah kita olah, disitulah kita tahu gimana keadaan di lapangan seperti itu. Nah, jadi memang teori kita dapat, praktiknya juga kita dapat. Nah, gitu. betul sekali. Oke. Jadi kalau berbicara organisasi ini sangat seru ya sebenarnya teman-teman. Seru, Kak. Karena gini, dunia organisasi ini kalau kita hanya memandang secara sekilas itu ya mungkin capek. Pasti ya ngapain juga gitu, buang-buang waktu. Kenapa kita nggak fokus ke peningkatan nilai akademis aja? Betul gitu. sekali. Kak. Tapi untuk Kak Muhammad nih, kira-kira pernah nggak sih berpikir untuk berhenti gitu, atau aku ini kecewa banget masuk organisasi karena buat capek gitu? Pernah nggak sih berpikir ke arah situnya? Kalau berpikir sih mungkin pernah sih berpikir selintas, cuman untuk istilahnya berpikir lagi ke depannya, namanya kita berorganisasi itu kan ya pasti lelah gitu kan, pasti capek. Dan di situ juga kita mendapat ilmu. Jadi menurut saya upahnya itu di ilmu itu aja sih menurut saya. Jadi saya tambah semangat karena saya berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir ya nggak ada uangnya, ya mungkin juga istilahnya kita akan malas gitu. Nah, tapi terkait yang kakak katakan tadi itu memang sih terlintas juga rasanya. Pernah terlintas rasanya, mending gimana rasanya, mau mundur aja rasanya kan, apalagi kalau menghadapi rekan-rekan daripada organisasi itu yang tidak mengenakan di kita kan, membuat kita itu berbeda pendapat, membuat kita itu istilahnya ada sedikit konflik. Jadi disitulah rasanya ingin mundur, apalagi kalau jujur saya sebagai ketua kan gitu. Tapi dibalik itu saya berpikir juga kalau saya mundur kan tidak mungkin seperti itu, karena jadi, kan tanggung jawab. Sekali terjun ya terjun aja. Iya, saya gitu. terjun. Sekali basah ya basah aja. Nah, betul sekali Kak itu. Capek ya udah nikmatin aja nikmati gitu aja. ya Kak ya. Iya, betul sekali. Jadi pernah berpikir untuk mundur, tapi ya kita pikirin lagi setelah lulus nanti, ada loh pengalaman yang kita ceritakan gitu ya. Itu Kak, betul sekali. Selain nilai akademis yang kita kejar itu pengalaman juga. Pertama. Betul sekali. Gitu. Nah, terkait organisasi juga ini Kak, kira-kira gimana nih pandangan Kakak ke depannya? Ini kan kita sedikit lagi akan ada musma. Ada musma, betul sekali Kak. Iya, pemilihan baru itu, terutama untuk menggantikan posisi gubernur gitu. Itu
Ya. Ada nggak selintas yang kita lihatkan gimana pandangan kita untuk stafet kepemimpinannya? Itu kalau di fakultas saya sudah menyiapkan itu Kak, stafet daripada apa yang Kakak katakan tadi, stafet dari kepemimpinan itu. Karena itu kan harus kan istilahnya, karena itu harus berjalan gitu. Seperti yang kita inginkan. Kalau untuk itu Kak, itu sudah kami siapkan. Saya juga melihat orangnya itu karakternya sudah bagus. Ya istilahnya sudah cocok lah untuk menstafet jadi seorang gubernur ke depannya untuk sebagai fakultas. mengganti posisinya. Dharma Duta dan Bramadya pada khususnya seperti itu. Jadi ini terkhusus teman-teman yang ada di Fakultas FDDBW, persiapkan ya untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya. Siapapun kalian berhak untuk bisa berkecimpung di dunia organisasi seperti Kak Muhammad. Karena bagaimanapun juga prestasi atau pengalaman yang kita dapatkan itu sangat berpengaruh terutama dalam intelektual kita, kemampuan kita berkomunikasi, dan lain sebagainya. Untuk kata-kata penutup nih Kak, sebelum kita bertemu di kemudian hari lagi, kira-kira ada nggak Kak kata-kata untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Fakultas Dharma Duta dan Bramadya atau untuk mahasiswa yang ada di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya ini untuk memberikan ruang atau kesempatan supaya bisa bergabung di dunia organisasi baik, gitu. Kak. Untuk itu mungkin terkhusus dulu ya Kak, untuk Fakultas Dharma Duta dan Bramadya, kepada teman-teman di luar sana maupun siapapun itu, kalian kalau memang ingin membentuk karakter, ingin mencari pengalaman baru, ingin mencari kawan baru, ingin mencari relasi, masuklah, berkecimpunglah dalam organisasi, karena organisasi itu banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya, seperti itu. Dan untuk seluruh mahasiswa, terkhususnya mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Kita sama-sama, sebelum kita lulus, kita harus mempunyai bekal untuk kedepannya, seperti itu Kak. Jadi itu kata-kata mutiara dari Gubernur FDDBW. Jadi harapannya teman-teman siapapun yang ada di Fakultas FDDBW atau mahasiswa yang ada di kampus INTP Palangkaraya ini untuk bisa mau berkecimpungan dan membagikan pengalamannya dalam dunia organisasi. Baik, terima kasih sudah memberikan motivasi atau edukasi untuk teman-teman mahasiswa baik yang ada di kampus ini atau mahasiswa dimanapun berada. Semoga podcast ini memberikan motivasi untuk kita semua bagaimana pentingnya dunia organisasi itu untuk membentuk karakter kita, terutama dalam melatih kita dalam public speaking. Demikian podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa memberikan motivasi atau manfaat untuk teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik atau kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih, dan kami tutup dengan Pramasanti dan Sahi. Om Santi Santi Om Sahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dadah.